Oke, yang baru masuk boleh seaktif video. Griffin video, Yandri. Oke, atur bagus-bagus. Oke, selamat pagi yang baru masuk. Ada cuci muka tuh ini. Yandri, boleh aktif. Tuh. Oke, saya pas 25 menit. Seberapa biar cuma menit 2. Kita akan tetap mulai. Terus kita menunggu yang lain. Karena waktu tetap berjalan terus. Oke, untuk suara. Survei suara boleh dapat dengar. So. Boleh dapat dengar survei suara ini. Jelas, harus jelas. Oh, ya oke. Ketemu gitu Mike tadi. Ya, mari nanti mau mute dulu ya, supaya tidak terlalu Iya. ribut. Sama dulu. Yoga dengan Yandri seperti aktif YouTube video. Hari Kamis tuh kemarin Stephen. Tinggal sudah Jo. Ya. Tinggal berapa menit? Oke. Sir, ini udah rekam? Sebentar Oke. dapat recording. Ada recording lah ini. Tunggu saya mode dulu ya. Oke. Ya, jadi selamat pagi yang 3 orang ini. Yang lain masih belum tahu di mana, mungkin masih di alam bawah sadar sana. Jadi di pertemuan saat ini, di mata pelajaran kita yang lalu-lalu sebelumnya, yang pengenalan tentang apa-apa hal-hal apa saja yang kita akan lewati. Jadi itu yang kita akan lewati nanti, dan orang nantinya akan masuk ke
materi ini. Tahap praproduksi film. Ya, untuk yoga mungkin soalnya asing-asing. So, banyak ikut-ikut sesuatu tentang film tuh. Jadi ini kurang pelengkap dan mungkin bisa mengingatkan kembali apa yang sudah lupa, setelah mengingatkan kembali di sini. Oke, yang baru datang, selamat datang dan selamat bergabung. Oke, kita masuk ke pembahasan kita di saat ini. Jadi dalam alur proses produksi itu ada banyak, ada 3. Pre-production, production, dan post-production. Atau kalau bahasa Indonesia, praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Jadi ada 3 tahap dalam hal itu. Nah, dan di sini kita akan membahas tentang DPR nama tahap praproduksi. Karena tidak mungkin orang akan langsung lompat ke produksi atau dalam pasca produksi tanpa orang melewati hal ini. Karena di praproduksi, orang pastinya akan melewati bagaimana menyusun semuanya sebelum proses produksi. Karena di kelas 12 ini, kalian dituntut untuk sampai kepada produksi. Itu DP terakhir. Jadi ada DP tahap-tahap, banyak proses, sampai sudah bikin satu project sendiri. Oke, di praproduksi, jadi yang dilakukan di sini adalah yang pertama, analisis ide cerita. Jadi ada analisis ide cerita, baru menulis hipnosis dan skenario, baru pravisualisasi, dan yang berikut perencanaan produksi. Nah, jadi yang jelas ini juga ada tahap-tahap. Semua pasti ada tahap-tahap. Tidak mungkin langsung ke perencanaan produksi tanpa dianalisis ide cerita. Jadi maksudnya analisis ide cerita, orang bisa lihat dulu di cari referensi. Karena tidak mungkin orang membuat satu cerita tanpa ada hal yang orang mesti mau bikin. Misalnya ada tema yang orang dituntut. Nah, nanti setelah pembahasan tentang praproduksi mungkin atau nanti mungkin kalian akan sudah membuat. Nah, di sini akan banyak DP tugas-tugas mungkin di sini dalam hal membuat naskah, menyusun ide cerita, making storyboard, meskipun menggambarkan. Ya, yang jelas storyboard itu bisa membantu nanti. Ataupun kalau ada orang-orang yang bisa dalam keahlian menggambar, itu bisa. Itu karena begini, Pak. Seorang yang bercimbung di dunia perfilman ya mungkin cuma dia sendiri. Pasti akan dibuat tim, akan dibuat suatu kelompok bersama, dan itu akan menjalankan bersama. Nah, tapi yang jadi DP produsernya itu kalian masing-masing. Dan bisa jadi produser dan mungkin jadi seorang sutradara di situ. Satu sekaligus. Nah, dan di situ kalian cari orang-orang yang kira-kira layak dan pantas untuk kalian bisa jalan kerjasama. Apakah misalnya, oh kita minta bikin storyboard bagaimana? Oh kita cari orang yang tahu bisa menggambar, tipe keahlian. Karena semua orang memiliki keahlian seperti itu. Saya juga demikian. Keterbatasan dalam menggambar memang kurang karena tidak memiliki talenta itu. Ada orang-orang yang memiliki talenta itu, ya dicari, dipergunakan sebaik mungkin supaya hasilnya bisa maksimal. Nanti hasil akhir itu yang menentukan. Jadi hasil awal itu yang akan menentukan hasil akhir maksudnya. Oke. Jadi analisis ide cerita, namanya di situ ada buat premis. Ya kalau yoga sudah tahu sekali itu premis. Jadi premis itu rangkuman dari keseluruhan. Jadi di hal yang inti dari sebuah cerita itu. Jadi dia mencakup semua hal. Nah itu kalau orang mau bikin video film pendek atau hal-hal yang film panjang juga sama.
tetap harus ada premis. Baru di ide cerita mesti banyak lihat referensi-referensi. Apakah film yang kalian pernah tonton atau hal-hal yang lain, tapi menyangkut tentang tema yang nanti kalian akan angkat. Biasanya tema-tema yang kalau tentang sekolah, ya kehidupan tentang sekolah, atau tentang lingkungan, atau bisa jadi tentang pandemi ini. Nah, bisa jadi saya mau angkat nanti di tema tentang pandemi. Terserah kalian akan rangkum seperti bagaimana. Yang jelas data-data itu bisa dicari. Memang dalam namanya analisis ide cerita. Jadi ide ceritanya dianalisa, dilihat apa kebutuhannya, apa yang diperlukan, dan apa yang perlu disusun. Ya, baru setelah ide cerita sudah tersusun dengan bagus, sudah apa? Baru langsung masuk ke hipnosis dan skenario. Kalau dia ada dialog, pastinya ada DP skrip dialog. Nah, nanti akan mungkin ada contoh-contoh atau karena keterbatasan waktu, memang orang pertemuan terbatas di waktu kok ini. Jadi dunia sekarang banyak bisa kalian cari referensi, mungkin internet dan sebagainya. Itu banyak contoh-contoh yang lain, banyak contoh-contoh skrip, DP keterangan-keterangan rupa ENT itu apa, XT, baru DP situasi, DP kartu dan DP transisi ke masuk ke scene yang berikut dan seterusnya. Itu ada. Baru berikut habis analisis menurut hipnosis, nah, DP hipnosis, DP perkembangan dari premis itu lebih jelas. Lebih jelas dia menceritakan tentang apa misalnya. Ya, tergantung ide masing-masing. Semua dari karya dan kreasi masing-masing dan skenarionya. Nah, setelah masuk di situ, nah, ini ada pravisualisasi. Nah, pravisualisasi ini yang storyboard, ada mungkin storyline, baru treatment, DP treatment, dan sebagainya. Jadi yang menggambarkan nanti keadaan lapangan nanti gimana. Nah, di previsualisasi sini juga nanti masuk ada DP time schedule. Karena supaya kalau nyendak pakai time schedule, nyendak akan tertata dengan baik. Memang penting sekali hal-hal yang kecil, karena orang juga pernah rasakan hal ini demikian ketika orang nak di schedule dengan baik. Ketika orang di schedule dengan baik, yang jelas semua akan teratur. Apa yang orang rencanakan, mungkin syutingnya hari besok, jam sekian dan sekian. Nah, memang DP kendala-kendala adalah kendala-kendala setiap personal. Nah, itu masing-masing bagaimana bisa menata, mengatur orang-orang yang di sekitarnya untuk bisa bekerja sama. Oleh karena itu, ketika kalian mendapat, ini kan kalian akan membuat suatu proyek sebenarnya. Tapi sebelumnya ada materi-materi yang mendukung supaya ketika kalian membuat satu proyek itu bisa terlaksana dengan baik. Nah, oleh karena itu, ketika kalian membuat satu tim di dalamnya, apakah berapa orang, terserah berapa orang yang kalian akan jalan kerjasama. Tapi yang jelas ini pekerjaan low budget. Tuh, pekerjaan low budget. Jangan yang itu orang-orang di mana banyak orang kaget, mesti tahun-tahun ini nih. Jadi semua harus dipikirkan masing-masing. Bagaimana DP? Carilah yang memang orang-orang yang memang suka membantu. Jangan cuma ada orang mau bekerja sama tapi cari keuntungan daripada orang. Nah, itu seperti itu. Nah, jadi pravisualisasinya seperti itu. Jadi gambaran-gambaran yang nantinya akan dihadapi di situasi lapangan nanti. Baru ada berikut perencanaan produksi. Nah, perencanaan produksi itu DP tadi budget,
DP alat-alat apa yang mau dipakai. Nah, karena sekarang keterbatasan di sarana dan prasarana, karena terbatas memang. Tapi kalau mungkin untuk kalau datang ke sekolah, praktek di sekolah memang nggak bisa. Karena masih keterbatasan dengan situasi, kondisi yang ada yang mesti ikut protokol dan seterusnya, memang ribet. Nah, di sekolah kan ada 2 camcorder Panasonic. Nah, itu bisa dipinjam. Baru kalaupun rupa yoga ada kamera sendiri. So ada hal fasilitas sendiri. Nah, tapi kalaupun yang lain, aduh kita bagaimana, Kang? Bikin jadwal. Nanti akan dibuat sebuah jadwal supaya proses itu kenapa harus ada schedule. Nah, kalau ada schedule bisa dilihat di situ. Bisa dilihat, oh ini kote hari tanggal 5 dan 6 atau tanggal ini tanggal berapa? Tanggal 8, misalnya tanggal 10 dan tanggal 11 itu VKP proses. Nah, memang ini proses yang agak panjang karena mungkin saling bergantian satu sama lain. Jadi seperti itu. Jadi ketika sarana prasarananya ada. Nah, nanti seperti itu. Misalnya rupa kamera kan nggak mungkin orang akan membuat sesuatu tanpa ada DP alat visual. Jadi alat visual ini yang akan menunjang hal itu. Kalaupun ada kalau boleh dari HP juga bisa. Tapi harus jaga DP stabilize-nya. Jangan sampai ada tuh video so bergetar-getar, so tremor. Akhirnya sudah enak dipandang, dilihat. Oleh karena itu DP alat-alat yang lain, alat pendukung bisa disiapkan. Dan itu harus ditulis. Dan itu harus ditulis dalam perencanaan, semua harus ditulis. Dicek semua. Apa-apa yang dibutuhkan. Kalaupun ada teman-teman yang memiliki hal yang demikian, alat-alat yang bisa membantu Anda, bisa dipinjam. Cuma yang sama dengan hal tadi saya bilang bahwa nanti orang yang memanfaatkan ke orang, cari keuntungan dari ke orang begitu. Oke, jadi dibicarakan baik-baik, dikumpul orang-orang yang demikian, apakah teman-teman kelas atau orang-orang di luar dari teman-teman kelas bisa. Jadi siapapun yang bisa kerjasama, tapi di sini adalah project dari masing-masing punya. Nah, ini memang agak sedikit berat dibandingkan yang lalu-lalu. Karena kalian ini semacam membuat suatu proyek besar, tapi persiapannya lewat pelajaran di sini. Ya, seperti itu. Ya, kita masuk ke pertama. Mungkin tadi saya bilang sedikit, tapi di sini ada penggambarannya. Ya, waktu kita tinggal 10 menit. Memang agak singkat sekali. Ya, lanjut dulu. Yang pertama, ide. Jadi ide merupakan acuan dasar pembuatan film atau iklan. Jadi ide merupakan acuan dasar pembuatan film atau iklan. Jadi itu. Baru lanjut. Ide cerita bisa didapatkan dari bermacam-macam sumber. Ya, seperti pengalaman. Ya, rupa yoga banyak pengalaman ini. Jadi kalian ini juga bukan cuma terbatas, oh ini kok kita pakai kelompok, ini kita pakai kelompok, kita pakai tim. Tapi kalian juga bisa saling brainstorming, bertukar pikiran lah di dalamnya. Oh kita ada pengalaman ini, apa yang kita bisa bagikan. Atau bisa juga kalau dari masing-masing ada orang-orang yang menjadi torang role model, jadi yang torang acuan hidup, misalnya rupa Sir, Agun Adi, Beni Kadar, Om Beni Kadar, orang-orang yang jadi serpe acuan untuk dalam dunia filmmaker. Jadi seperti itu. Jadi banyak hal yang orang sharingkan, banyak hal yang orang dapatkan di dunia lapangan yang so profesional. Hal-hal yang seperti itu. Karena dunia pengalaman mereka lebih banyak dan lebih berkualitas.
Oleh karena itu, kita bisa searching, bisa tanya-tanya orang lain yang lebih pengalaman lebih banyak dalam hal itu. Ketika orang memiliki kekurangan pengalaman. Kalau Pak Yoga sedikit, banyak, sedikit banyak hal. Jadi dia tahu agak sedikit tahu di situ. Tapi yang lain kan mungkin baru pertama kali ini buat film dan seterusnya. Oke, baru berikut masalah di sekitar. Jadi orang lihat. Nah, cuma masalah di sekitar di sini yang maksudkan ini kok yang orang membuat sebuah tema sendiri. Tapi nantinya kan Sir akan membuat satu tema utama yang kalian akan cari permasalahannya di situ. Apa? Ya, jadi Sir kasih gambaran. Jadi kemungkinan besar itu Sir akan tema tentang pandemi ini, COVID. Nah, bagaimana kalian merangkum hal itu? Oke, baru berikut cerita rakyat, biografi, dan lain-lain. Jadi banyak hal. Jadi ide cerita memang bisa dapat di mana saja. Kalau Sir memang jujur kalau Sir dapat satu ide, lain kali di tempat-tempat yang tenang. Tempat-tempat. Memang kamar mandi itu memang tempat yang bisa mencari yang mendapatkan ide yang luar biasa. Seringkali begitu. Seringkali pikir apa? Dapat ide dari situ. Nah, dari mana orang mendapat ide itu? Dari ini seberapa banyak kita melihat, seberapa banyak kita mengikuti petunjuk-petunjuk orang lain. Jadi seperti itu. Nah, baru berikut setelah menentukan ide, mulailah membuat dan menyusun karakter, setting dan situasi yang akan diciptakan dalam film. Ya, karakternya, DP protagonisnya siapa, baru kalau boleh ada proses casting di dalamnya supaya memang betul-betul berkualitas. Karena sebuah karakter seorang pemain itu, tapi kalaupun kalian juga bisa masuk di dalam peran itu, tidak masalah. Tuh, karena banyak juga director yang dia orang juga adalah aktor yang dulunya aktor atau orang juga suka terjun dalam aktor utamanya DP protagonis. Baru ada DP karakternya, apakah DP film itu sedih dan seterusnya, atau di filmnya dalam bentuk kategori dokumenter, itu bisa terserah mau dokumenter, mau fiksi, film fiksi, mau film fakta itu dokumenter. Jadi seperti itu. Jadi cuma tapi dalam bentuk cerita pendek atau film pendek. Nah, jadi seperti itu. Baru settingnya di mana? Oh, kita mau syuting di daerah Adipura atau mau setting di daerah rumah sakit. Tuh. Tapi kan ada batasan-batasan tertentu tuh. Kalau mau ambil di daerah tertentu memang yang kali ada tempat-tempat yang tidak bisa untuk mesti ada surat izin dan seterusnya. Jadi itu disiasati, dipikirkan sebelum DP pelaksanaan. Jangan sampai pelaksanaan terjadi. Akhirnya orang jadi bingung sendiri. Akhirnya jadi kebingungan sendiri bagaimana ini. Orang atur DP jadwal, akhirnya berantakan semua. Nah, baru berikut DP situasi yang diciptakan. DP situasi apakah menunjukkan kritik sosial atau kalau muncul kritik sosial ada singgungan-singgungan tertentu. Tapi harus orang jaga DP ada unsur-unsur yang memang tidak diperbolehkan tuh dalam dunia visualisasi. Misalnya pornografi kah, atau pengandung unsur sara, itu kan memang yang tidak bisa diperbolehkan. Memang itu sangat rentan sekali. Jadi orang harus jaga jangan sampai ada unsur-unsur demikian karena itu bisa memicu adanya pertentangan dan bisa jadi orang yang membuat itu yang akan kena DP batu.
Jadi itu juga dipikirkan sematang-matangnya. Jadi di saat ini, di pertemuan ini, memang banyak hal di sini akan bahas. Nah ini ada contoh sih sebenarnya. Tapi waktu sih tinggal lama, jadi saya akan cepat sedikit. Nah, jadi ini contoh. Jadi ini video. Ini iklan kok. Ini saya coba ini DP iklan. Iklan dari minuman ini ABC. Nah jadi iklan ini dia membuat iklan minuman dengan tema pesta ulang tahun. Tuh. Nah mungkin tema minuman begini kong dia DP perencanaan lain daripada minuman itu, karena berbicara tentang minuman pasti ada unsur-unsur yang bisa sinkron dengan minuman ini. Mungkin acara, banyak kan di acara sih, dan seperti itu. Nah baru settingnya, tempat di dalam rumah, di setting tuh di dalam rumah, waktu siang hari, atau boleh malam, no? Boleh malam. Cuma saya sarankan untuk kalian ketika kalian ambil di malam hari itu tidak direkomendasikan sekali memang. Karena apa? Masalah DP kualitas gambar. Karena kalau kecuali kalian memiliki kamera yang agak 200-an ke atas harganya. Itu memang DP ISO, bukaan ISO, DP apa semua itu sebagus sehingga meminimalisir DP penggunaan ISO yang tinggi. Karena kalau ISO yang tinggi, ini kembali ke kelas 11 yang bersih. Jadi ISO tinggi itu dia akan glitter, jadi dia akan bernoise. Tuh, kadang skriven pe apa tuh hari dacar tuh. ISO tinggi jadi noise. Jadi jangan sering sarankan untuk hal seperti itu. Baru suasananya, suasana untuk ulang tahun seperti apa. Jadi itu ide-idenya, karakter, ada badut. Nah itu ada badut, di situ ada badut yang strap-strap, beberapa anak dan keluarga. Jadi ada sapa-sapa di situ, menunjukkan hal-hal apa. Nah, baru videonya yang akan dibuat ini dengan durasi jangan terlalu panjang, 5 menit ke bawah, 5 menit ke bawah. Jadi jangan terlalu terbelet-belet DP penulis DP ide, DP naskah dan seterusnya. Dan bentar akan ribet sendiri. Karena ini orang baru mencari pengalaman pertama. Kalau yoga sebanyak pengalaman. Oke, jadi seperti itu. Itu aja dulu. Nanti kita akan membahas di pertemuan selanjutnya. Cuma besok kan ada pertemuan. Cuma ada mau setting webinar. Mungkin cuma mau absen dulu. Nanti di minggu depan baru akan bahas berikutnya. Dan mungkin hanya itu yang bisa dulu saya sampaikan saat ini. Memang pertemuan di Zoom memang sangat singkat sekali. Kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan secara lebih mendalam, itu kalian bisa chatting di kelas dojo, jangan di WA. Karena server WA ini semua full. Supaya banyak sekali grup. Apalagi grup sekolah lebih banyak sekali yang masuk. Dan grup kelas yang lain. Artinya berat. So itu saya alihkan ke kelas dojo supaya orang privasi di situ. Khusus di situ. Oke. Demikian untuk pertemuan saat ini. Saya mau ambil dokumentasi. Tunggu ya. Yang dulu. Screenshot. Oke, saya mau screenshot dulu. Oke, nanti bisa dilihat di ada screenshot karena saya upload di kelas dojo. Nanti kalau ada informasi tambahan langsung ke situ karena semua hal tentang informasi di situ dan jangan sampai ketinggalan. Memang sampai jam pagi-pagi karena kalau lewat dari situ atau setelah bangun lat ya memang sudah tinggal. Tapi ini serda recording. Tapi jangan karena serda recording ini tidak. Jadi ada penilaian tertentu. Karena di sini ada DP poin-poin. Dan jangan lupa
absen abis itu tuh. Supaya tapi Sar belum backing ini DP portofolio absen. Nanti tunggu kalau besok ada baru kalian bisa absen. Oke, sekian dulu untuk pertemuan saat ini. Setelah ini ada mata pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Jepang. Kalian bisa ikut itu, jangan sampai ketinggalan supaya tidak jadi masalah nanti di lain ke depan. Oke, see you nanti next time. Orang bertemu lagi di hari minggu depan. Karena besok nggak bisa, karena Sarah ada mau setting webinar. Oke. Terang seboleh lift.